Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di webinar pagi ini. Nama saya Georgina Mike. Kali ini saya membawakan mengenai Green Card Amerika yang untuk workers, yaitu EB3. Nah, oh ya, sebelumnya untuk yang merayakan Hari Raya Imlek, selamat Hari Raya Imlek besok. Kita webinar dulu 1 jam ya kurang lebih. Tolong di silent. Nanti kalau pas mau tanya, tanya aja langsung, ngomong aja kan. Kita pakai bahasa Indonesia ya, nyantai aja. Nah, perkenalkan, saya founder dan director dari Internet Country Migration. Saya sebetulnya tidak hanya di investment migration, tapi juga yang skilled ya, skilled migration. Nah, ini saya member dari Investment Migration Council yang berpusat di Swiss, ya. Karena saya juga memasarkan yang investment migration. Nah, saya bacakan sedikit mengenai disclaimer. Yang pertama bahwa saya itu bukan US Immigration Attorney ya. Jadi semua keputusan apakah go or not go dari Bapak Ibu ini akan saya refer ke partner saya yaitu Merken di perusahaan Kanada, dan Merken ini bekerja sama dengan US Immigration Attorney. Nanti semua informasi apa namanya bisa atau tidaknya Anda untuk apply akan dikonfirm dulu oleh Merken sebelum Anda bayar ya. Jadi webinar ini sifatnya hanya informasi, dan kalau ada kasus khusus nanti juga akan ditanyakan. Kok ada kasus misalnya imigrasi, kayak saya ada kasus gini-gini bisa enggak, itu semua nanti akan ada jawaban dari pihak yang memang apa pihak yang memang berwenang untuk hal ini. Oke. Terus nanti juga mengenai agreement, ada legal agreement ya dengan bukan dengan Morgan, dengan US Immigration Lawyer-nya. Dan dengan perusahaan saya nanti hanya client service agreement, tapi legal agreement-nya karena ini adalah hal yang menyangkut legal ya. Jadi legal agreement-nya dengan US Immigration Attorney. Ya. Nah, ini beberapa program yang saya pasarkan atau saya promosikan ya, yaitu Amerika itu ada EB3 yang sekarang saya promosikan, terus ada EB5 yaitu investor visa, dan satu lagi EB2 National Interest Waiver untuk pilot ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanya yang lain gitu, misalnya ada saudara misalnya momen sponsori orang tua dan sebagainya, itu bisa, tetap bisa, tapi nanti saya akan refer ke lawyer ya. Nah, terus untuk Kanada ada startup visa, ada skilled workers, dan untuk ada juga entrepreneur. Ya, terus Australia ada skilled workers sama business atau entrepreneur visa. Terus saya juga promote properti ya untuk Australia. Terus UK ada innovator visa, itu seperti startup visa. Terus ada skilled workers. Terus ada yang juga lewat Isle of Man. Isle of Man itu ada pulau kecil yang punya yurisdiksi sendiri, tapi di daerah di wilayahnya United Kingdom. Kemudian itu ada, ada Isle of Man Innovator Visa dan Isle of Man Sole Representative Visa. Selain itu saya juga memasarkan properti untuk UK. Kemudian yang dari European Union ada Portugal, yaitu Portugal Golden Visa untuk investor. D7 visa itu untuk orang yang pensiun atau bukan harus pensiun tapi nggak kerja ya, nggak boleh kerja di sana. D2 visa itu untuk entrepreneur, sama satu lagi digital nomad visa. Kemudian Spain ada golden visa untuk investor, ada non lukratif visa itu untuk untuk orang retire, ada entrepreneur visa dan digital nomad visa. Terus Italia ada elective residence permit, ini untuk sama seperti
apa namanya, untuk retire atau orang yang tidak tinggal tapi tidak kerja di sana. Entrepreneur visa dan juga untuk investor visa. Cyprus adalah untuk investor visa dan Greece investor sama special purpose residence permit. Ini untuk entrepreneur. Oke. Nah, ini partner saya. Kali ini saya berpartner dengan untuk Ibitri, saya berpartner dengan Merken. Merken ini perusahaan Kanada. Nanti kalau Anda mau Google bisa silakan dicek. Ini websitenya. Merken ini selain IB3 dia juga apa namanya, memfasilitasi untuk Kanada yang express entry atau Kanada yang skilled workers, dan juga untuk Portugal golden visa. Jadi mereka punya project ya, project hotel di Portugal. Jadi mereka ini sebenarnya partner saya tidak hanya untuk IB3 tapi juga untuk Kanada express entry dan Portugal ya. Nah, kemudian Merken ini untuk IB3 berpartner dengan Ruby Law. Jadi legal agreement-nya nanti dengan Ruby Law. Itu US Immigration Law Firm, bisa dicek nanti, yang pusatnya di Nashville. Oke, ini sekilas mengenai green card-nya dulu ya. Pertama saya mau informasikan dari yang paling dasar dulu ya, yaitu visa. Kan orang suka nanya ya ke saya tuh, bisa ngurusin visa enggak? Ya, visa apa gitu kan. Jadi karena asumsi orang kalau visa itu ya visa turis, visa student. Nah, sebetulnya visa itu semua dokumen untuk izin masuk ke suatu negara, itu namanya visa. Jadi bisa yang sifatnya non-migration atau temporary, bisa juga yang migration atau permanen atau jangka panjang ya istilahnya. Nah, yang kali ini kita bicarakan adalah permanent resident ya atau migration visa. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat umum ya. Bisa bisa ngurus work permit nggak? Gitu. Nah, kalau Anda mempunyai permanent resident, Anda udah tidak perlu lagi work permit. Karena permanent resident itu mencakup semuanya, ibaratnya Anda punya KTP di negara tersebut, tapi bukan warga negara, gitu ya. Jadi bukan warga negara, tapi Anda punya KTP di negara tersebut. Sedangkan kalau work permit itu Anda terbatas pada satu pekerjaan itu aja. Jadi kalau Anda mau pindah kerja, nah Anda nggak bisa, Anda harus cari work permit lagi, harus cari sponsor lagi, dan perusahaan yang mensponsori Anda itu hanya khusus untuk perusahaan itu aja. Ya, kalau itu work permit itu prinsipnya seperti itu. Sehingga Anda tidak, pokoknya begitu Anda mau pindah ya nggak bisa, atau Anda mungkin kontrak misalnya 2 tahun, ya udah gitu, nggak bisa lagi kecuali employer tersebut memperpanjang kontraknya. Ya, sedangkan green card itu sifatnya eh, Anda bisa tinggal, bekerja, bisnis, sekolah, segala macam dengan green card tersebut. Jadi seperti warga negara, bedanya cuma Anda nggak bisa ikut pemilu aja. Nah, ini contohnya green card-nya. Masa berlakunya 10 tahun dan bisa diperpanjang berkali-kali. Dan untuk green card ini supaya Anda eligible atau Anda tetap apa ya, green card-nya berlaku, Anda tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 10 tahun, 10 tahun, lebih dari 6 bulan dalam setahun. Ya, jadi tiap 6 bulan Anda harus setor muka di Amerika. Kalau Anda nggak mau tinggal lama, Anda tiap 6 bulan harus apa? Ada stamp ya di paspor Anda. Nah, untuk seandainya Anda ingin jadi US citizen, ini syaratnya minimal 18 tahun pada saat apply. Green card-nya harus valid ya selama 5 tahun itu dengan cara tinggal selama lebih dari 30 bulan dalam 5 tahun. Jadi Anda harus tinggal lebih dari 6 bulan dalam setahun selama 5 tahun berturut-turut kalau Anda mau jadi citizen. Ya. Nah, ini yang orang suka bingung. Nah, green card itu selain lotery yang mungkin Anda kenal ya, namanya juga lotery ya. Kalau lotery itu untuk untungan. Jadi memang
random drawing istilahnya. Jadi memang nanti ada apa namanya, tidak peduli umurnya, pendidikan apa, pokoknya nanti kalau memang Anda beruntung ya Anda bisa dihubungi oleh government ya setelah Anda apply. Kalau Anda mau apply yang nomor 3 itu uh, tiap Oktober ya, antara apa ya, awal awal Oktober, minggu pertama Oktober itu Anda sudah harus cek websitenya. Berlangsung selama sebulan ya, dia buka cuma Oktober November aja. Kemudian yang lainnya adalah yang berbasis pekerjaan, makanya namanya EB. EB itu employment based, yaitu ada EB1, EB2, EB3, EB4, dan EB5. Nah, yang kali ini Anda akan pelajari adalah mengenai EB3. EB3 itu sebetulnya ada 3, ada profesional, ada skill, dan juga unskilled. Yang bisa difasilitasi hanya yang unskilled ya, karena kalau skill kan mungkin satu perusahaan cuma butuh beberapa dengan skill yang berbeda-beda ya, sehingga sulit sekali untuk difasilitasi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis keluarga ya, yaitu FB1, FB itu family based, FB1, FB2, FB3, dan FB4. Ini kalau Anda mau nanya, oh saya punya anak saya lahir di sana, udah warga negara, bisa nggak saya disponsori? Nah, hal itu termasuk Anda nanti green card-nya tipenya FB. Ya. Oke, nah ini benefitnya apa? Haknya Anda intinya sama seperti warga negara, hanya Anda nggak bisa ikut pemilu aja. Dan juga satu lagi, Anda harus memperhatikan validity dari green card Anda, jangan sampai Anda keluar dari Amerika terlalu lama. Ya. Jadi semua sama, bisa pendidikan bisa, Anda bisa dapat loan ya, student loan misalnya, dan Anda bisa tinggal bekerja di Amerika. Nah, ini sekarang kita ngomongin green card. Wait, sekarang kita ngomong khusus untuk EB3 ya, EB3-nya aja. Nah, untuk EB3 itu karena namanya employment based, ini harus ada khusus untuk EB3 ini untuk workers. Jadi satu harus ada jobnya. Jadi artinya ada employer yang mensponsorin Anda. Ya, jadi harus ada employer yang mensponsorin Anda. Nah, untuk itu kami menyediakan sponsornya juga ya, menyediakan pekerjaan dan lokasinya banyak. Jadi Anda nanti bisa milih job dan bisa milih lokasi kotanya ya. Terus untuk green card ini secara umum Anda juga bisa membawa pasangan dan anak di bawah 21 tahun pada saat apply. Atau jadi anak ini nggak boleh menikah ya. Jadi anak yang belum menikah dan masih dependent, artinya masih tergantung pada orang tua. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat untuk EB3 adalah kami dari Internegeri, kemudian Anda sebagai foreign applicants, kemudian Merken, konsultan, dan Merken ini bekerja sama dengan US employer, dan kemudian dengan Ruby Law, dan kemudian ada US employer. US employer ini yang bekerja sama dengan Merken ya, yang tanda tangan agreement dengan Merken. Jadi Merken yang mencarikan employee-nya untuk mereka. Ya. Nah, syaratnya gampang, yang penting sehat ya, fisik dan mental, umurnya 21 sampai 50 tahun pada saat apply, tidak perlu pendidikan spesifik, bisa berbahasa Inggris aktif. Yalah, kalau mau kerja gimana sih kalau nggak bisa ngomong, susah juga kan. Terus perlu SKCK itu nanti belakangan waktu interview di kedutaan Amerika. Terus perlu tes kesehatan itu juga nanti. Terus good attitude dan bersedia bekerja di perusahaan yang mensponsori Anda selama 1 tahun. Jadi jadi EB3 ini bukan untuk berkarir ya istilahnya ya. Jadi
gunanya sponsor itu untuk Anda bisa mendapatkan green card-nya. Karena green card ini harus ada sponsornya. IB3 ini harus ada sponsornya. Nah, kalau misalnya, oh saya mau cari kerja sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau bisa Anda cari aja kerja sendiri gitu ya, yang bisa dapat green card gitu, yang employer-nya mau sponsorin Anda. Karena employer itu keluar duit ya, bayar ke USCIS untuk mensponsori Anda, employer-nya juga keluar duit. Nah, ada untuk IB3 ini ada 3 lembaga negara di Amerika yang terlibat ya. Yang pertama adalah DepNaker. Jadi dokumen Anda masuk ke DepNaker dulu. Setelah dapat persetujuan dari DepNaker bahwa oh iya orang ini diperbolehkan bekerja di Amerika, maka dokumennya baru masuk ke imigrasi. Jadi imigrasi itu tahap kedua. Ya, jadi tahap pertama Anda akan dokumen Anda masuk ke DepNaker dulu. Ya, jadi ini resmi ya, legal. Nah, yang setelah keluar dari imigrasi baru masuk ke Kementerian Luar Negeri, yaitu diwakili oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta atau konsulat Amerika di luar Jakarta, misalnya di Medan, di Surabaya, kayak gitu ya. Itu ada wawancara terakhir di kedutaan atau konsulat. Juga tes kesehatan nanti masuknya ke sana. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya. Pertama yang kuning itu adalah Anda kalau tertarik nanti ada mengisi form CV. Saya tanya dulu ada kasus atau enggak. Kalau ada kasus akan ditulis, kemudian dokumen dilampirkan, kemudian isi form CV plus copy bisa atau lihat daerahnya karena daerahnya ada berapa puluh kan bingung juga ya milihnya. Nah, eh, eh, kemudian milih job dan tanda tangan agreement ya, tanda tangan baik dengan lawyer untuk legal agreement dan dengan interagri. Nah, ini Anda sudah harus DP ya. Kalau sudah submit dokumen, Anda harus DP. Kalau enggak diproses dokumennya tentu ya. Ini DP-nya 5.800 US dollars, penjelasannya nanti ya. Nah, setelah itu nanti akan dikabarin ada job interview. Tidak selalu ada job interview, tergantung jobnya. Nanti akan dikabarin ya oleh Morgan. Dan mesti apa persiapannya apa aja. Terus setelah job interview itu kalau semuanya oke, maka Merken akan mempersiapkan dokumen ya permnya. Perm ini program Electronic Review Management. Perm ini adalah dokumen yang nanti masuk disubmit untuk uh, Department of Labor atau Depnaker ya. Ini perlu waktu, kenapa? Karena yang apply bisa ratusan. Ya, jadi lama, ada paperwork-nya banyak. Terus habis itu bisa mempersiapkan dokumennya bisa sekitar 4 bulan dan kemudian baru submit perm dan menunggu karena kadang-kadang tuh beda-beda jadwal submissionnya ya nanti di belakang ada. Nah kemudian setelah itu baru submit. Setelah persiapan dokumen submit ke Department of Labor dan nunggu sampai Depnaker itu mengeluarkan labor sertifikat. Labor sertifikat itu bukan untuk Anda, tapi untuk employer-nya, ya, bukan untuk Anda, tapi untuk employer. Nah, setelah dapat labor sertifikat itu, Anda dikabari, ini labor sertifikatnya udah kelar. Nah, Anda sekarang udah harus tahap ke imigrasi. Nah, itu Anda harus DP $700. $700 ini bukan, ini adalah murni untuk pemrosesan di USCIS. Ya, ini lawyer yang kerja. Nah, di USCIS ini, di imigrasi ini, waktunya bisa 10 sampai 12 bulan. Kalau Anda keburu apa udah dikejar umur istilahnya gitu atau mau cepat-cepat, maka Anda bayar yang tambah lagi 2.500 itu expedited process. Jadi dari
10 sampai 12 bulan di imigrasi, cuman 1 sampai 2 bulan aja. Ya. Kemudian bayar setelah itu kalau udah lolos dari udah ada approval dari USCIS, maka tahap terakhirnya adalah tahap persiapan interview di kedutaan Amerika. Jadi berkas-berkasnya nanti dikirim ke kedutaan Amerika. Nah, itu bayar yang terakhir ya. Bayar yang terakhir itu nilainya $8.015. Nah, itu termasuk apa nanti rinciannya ada di belakang. Ini untuk bayar visa fee, ada untuk bayar lawyernya juga, sebagian udah dibayar ke depan, ini untuk final bayar lawyernya, terus bayar konsultan, kemudian juga bayar untuk US Embassy, kan nanti mau semua ada biayanya ya, biaya resminya juga ada itu. Nah, kemudian baru wawancara di kedutaan. Sebelum wawancara, Anda sudah harus tes kesehatan dulu dan nanti mempersiapkan SKCK. Jadi nanti kita yang pandu lah ya setiap tahapnya. Nah, kalau Anda lolos dari kedutaan, maka paspor Anda akan ditahan 1 sampai 2 minggu dan akan nanti ada catnya imigran visa. Setelah itu dari tanggal yang ada di visa itu, maka Anda harus berangkat ke Amerika. Itu 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan Anda harus sudah berangkat ke Amerika. Nah, terus green card-nya kapan dikasih? Green card-nya nanti kalau Anda sudah ada di Amerika. Ah, ini contohnya ya. Kalau submit apa namanya? Submit apa namanya dokumen firm itu nanti ada tanda terima ya, ada tanda terima. Oh, ini dokumen ini employer kepada ini employer, nama employer ini kasusnya nomor sekian, employee-nya namanya siapa, terus ada lampiran dokumennya. Ini diterima ya, ini ada tanda terimanya. Nah, kalau sudah approve, nah ini contoh approval-nya. Ya, ini saya tutup ya nama employer sama applicants-nya ya. Ini klien saya soalnya. Ini contohnya ya. Jadi disubmit Januari, approval-nya September. Cukup lama. Jadi memang lama ya tergantung Depnaker gitu. Jadi kalau ini nggak bisa kejar-kejar, ya udah tergantung Depnaker mau 9 bulan apa 8 bulan ya tergantung Depnakernya ini. Ini nggak ada proses yang bisa cepat di sini. Ya. Nah, kalau udah ada ini, maka approval ini dilampirkan untuk proses selanjutnya yaitu ke imigrasi. Untuk proses green card-nya itu jadi tahap kedua yaitu imigrasi. Nanti kalau udah approve ada kayak gini, ada approval-nya, terus ada lampirannya ya, ada lampiran isian dari kan lawyernya submit itu ada lampirannya. Nah, ini. Terus di tahap terakhir kalau Anda udah keluar, Anda udah di approve oleh kedutaan atau konsulat, dapat approval, nanti Anda dapat yang namanya imigran visa kayak gini. Ini ada tanggalnya dan berlaku 6 bulan. Dalam 6 bulan Anda sudah harus berangkat ke Amerika.